suka seperti itu. Kamu ini tahu diri. Kamu tidak pantas bergaul dengan Adria. Kamu itu jangan egois ya. Sebagai pemimpin perusahaan dan calon waris tunggal, Adrian berhak mendapatkan jodoh yang selevel dengan dia. Tidak seperti kamu yang cuma anak buruh. Kamu pasti senang kan sekarang ayah kamu jadi manajer? Kamu menjilat mama. Kamu ngomong apa? Ternyata kamu mendekati aku supaya mama aku mengangkat ayahmu jadi manajer, iya kan? Kamu ngapain di sini? Gue datang ke sini karena Andin sama nyokap lo, dan gue juga udah janji sama mereka kalau gue bakalan bawa lo balik. Udahlah, sekarang udah terlalu banyak orang yang udah lo bikin susah. Mendingan lo jangan egois, jangan mikir diri sendiri. Lo tahu, kesalahan nyokap lo tuh terlalu sayang sama lo. Dan Andin cuma cewek baik yang tahu diri. Mendingan sekarang lo ikut gue balik. Kamu gak usah teriak di sini. Kamu ngatur aku udah bosan diatur-atur. Sekarang kamu kesini mau apa? Mau ngomong apa? Ngomong aja. Gue gak punya kepentingan apa-apa, lo tahu kan? Lo inget pastinya kalau lo udah menghina gue sama bokap gue, ya kan? Selamat siang Tante, saya Angga. Saya mau ketemu sama Andin. Ada perlu apa dengan Andin? Saya ini tetangga. Maksud saya kamar kami bersebelahan. Jadi kamu apa kabar? Aku mau main ke sini. Saya tidak sudi kamu bergaul dengan anak saya. Mulai saat ini jangan pernah datang ke sini lagi ya. Pergi kamu. Jangan kurang ajar. Andin lagi sibuk. Tapi Andin juga hari ini nggak kemana-mana Tante. Kurang ajar kamu. Saya kasih tahu sebentar. Andin sudah punya calon suami dan orangnya selevel dengan kami. Tidak seperti kamu, anak gembel. Pergi kamu, atau kamu saya usir seperti binatang. Dan saya bisa lebih sadis lagi dari ini. Pergi kamu, pergi, pergi kamu. Masuk. Andin. Kenapa kamu bergaul dengan anak gembel seperti itu? Berani-beraninya dia kesini. Siapa sih dia? Dia tuh anak pesuruh di kampus, Ma. Anak pesuruh di kampus? Ya ampun, kamu bergaul dengan anak kacau. Kamu ini waras atau enggak sih sayang? Dia yang ngejar-ngejar Andin, bukan Andin yang ngejar-ngejar dia. Ya tolak dong, tolak. Ingat ya, kamu ini tidak boleh gagal menikah dengan Adrian. Wah, Ratu datang lo. Berisik lo. Sorry. Sebel banget sih, mau ketemu aja nggak boleh. Loh, kamu baru datang ya? Ngapain bengong-bengong di sini? Hah? Ayo, bantu yang lain. Banyak kerjaan di sini. Ayo cepat. Ya Om. Kunci kamu taruh di mana lagi? Kamu Mama, apa lagi handphone? Ya ampun, Andi cepetan! Mampus lo, mentang-mentang orang kaya seenaknya menghina gue. Andin? Aduh, ngapain dia ikut mobil itu lagi? Aduh, gawat kalau gitu. Aduh, ini bang, kembaliannya mas. Udah ambil aja. Terus gue, kenapa dia ikut mobil itu lagi?
Masa kok HP-nya mati? Ma, Adrian kuliah dulu ya. Kamu tuh kalau pulang dari kampus gak suka keluyuran. Sering-sering kenapa sih main ke pabrik? Biar kamu bisa belajar lebih awal untuk memimpin perusahaan. Mama, Adrian kan baru semester 4. Biar semester 4, kamu tuh pewaris tunggal mama dan almarhum papa kamu. Semua perusahaan ini akan jadi milik kamu. Jadi gak ada salahnya kalau kamu belajar lebih awal. Iya, Ma. Adrian berangkat ya. Adrian, Adrian, jangan lupa nak. Halo, Yani? Maaf, yang punya handphone ini baru mengalami kecelakaan mobil sama anaknya. Sekarang ada di rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit Kasih Bunda. Iya, terima kasih ya. Bagaimana keadaannya, dokter? Nggak apa-apa, cuma luka benturan kepala aja. Kelihatannya cuma shock kok. Tante, permisi. Mereka keluarga tante ya? Iya, tadi aku yang nolongin mereka, terus aku bawa ke sini. Maaf ya tante, aku harus ke kampus. Ini tasnya. Permisi tante. Makasih ya. Cepat sembuh ya. Mamanya kenapa sih pakai masih hidup lagi? Bukannya mati sekalian. Aduh, Andin, kamu juga kenapa mesti ikut mobil Mama? Gak kayak biasanya, mending kamu bawa mobil sendiri, Andin. Kamu tuh cantik banget. Udah lembut, manis, anggun. Kamu udah kayak mamaku. Pokoknya kamu harus pacaran sama aku. Kamu harus jadi milikku, sayang. Mbak, makasih ya. Gara-gara ngurusin kami, Mbak sampai nggak ke kantor. Nggak apa-apa. Yang penting kamu dan Andin baik-baik saja. Tapi yang bikin saya heran itu, kenapa rem mobilnya bisa blong? Padahal kan mobilnya masih bagus. Saya juga heran, Mbak. Padahal kan mobil itu sering diservis. Kenapa jadi begitu ya? Oh ya, ini tas kalian. Tadi diberikan seorang gadis yang katanya juga ikut menolong kalian. Coba diperiksa, masih utuh nggak? Masih, Tante. Baik sekali gadis itu. Adrian kemana sih? Tadi siang udah dikasih tahu. Iya, Ma, ini Adrian lagi di jalan. Belum selesai juga memang kuliahnya? Ini Tante Yani dan Andin sudah pulang dari rumah sakit. Sekarang ada di rumah. Kamu kesini ya? Mama tunggu. Kalau udah pulang dari rumah sakit, kenapa sih gua harus kesana? Sorry, Pak. Maaf. Halo, Dan. Dan? Hei! Buka! Buka! Ayo buka! 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 Buka kacanya! Cepat! Mana handphone?
tapi hampir sih tadi. Makanya kalau lewat sini tuh hati-hati. Mereka itu emang penjamret. Aku belum ucapin terima kasih. Itu udah barusan. Kamu kan udah nolong aku. Kamu mau kemana? Aku antar ya. Ayolah. Lu hebat bisa ngalahin mereka. Biasa aja kali. Latihan karate ya? Boleh minta nomor handphone? Nggak punya. Yaudah deh, gue buru-buru. Thank you ya. Makasih ya. Bye. Bye. Siap, mulai! Iya, saya datang. Oke. Saya minum ya, Mbak? Iya. Mbak, selain kuliah, kegiatan Adrian itu apa ya? Ya gitu deh, kadang ya cuma main, kumpul-kumpul sama temennya. Padahal saya sudah sering minta dia untuk ke kantor atau ke pabrik lah biar dia bisa lebih belajar untuk memimpin perusahaan. Mbak, untuk menunjukkan keseriusan Adrian, bagaimana kalau kita tunangkan mereka secepatnya? Itu ide bagus. Mam, Kamu tuh dari mana sih? tadi Adrian hampir dirampok di perempatan. Tapi Adrian gak apa-apa kan? Gak apa-apa, ada yang nolong kok. Makanya lain kali hati-hati. Sekarang tuh banyak orang jahat. Tapi jangan-jangan mobilnya Tante Yani juga dijagain orang. Adrian, tadi Tante dengan mama kamu bicara. Bagaimana kalau kalian berdua tunangan secepatnya? Tunangan? Hah? Maksud Tante? Ya tunangan dong Adrian. Tanda ikatan kalau kalian berdua akan menjadi suami istri. Tante, Adrian kan baru semester 4. Lagian Adit kan baru masuk kuliah. Ya nggak apa-apa dong Adrian. Kalian berdua ini kan pewaris perusahaan dan bakalan jadi suami istri. Itu adalah amanat dari almarhum papa kalian berdua dan tidak boleh dipungkiri. Lagian Adrian belum mau nikah kok. Bukan nikah Adrian, tapi tunangan untuk menunjukkan bahwa kalian berdua sudah berjodoh. Adrian, kamu tuh ada masalah sama Andin. Dari kecil kalian sudah mengenal dengan baik. Andin mengenal kamu dengan baik, begitu juga kamu mengenal Andin dengan baik. Mbak, denger ya Mbak ya. Andin sudah mempersiapkan diri untuk menjadi istri Adrian. Dia sudah kursus masak, kursus mode, penampilan, kepribadian. Semuanya itu untuk apa? Ha? Untuk menjadi istri yang baik buat Adrian. Adrian, Mama belum selesai bicara. Adrian, Mama mau kemana? Kamu jangan bersikap gak sopan begitu. Jangan bikin Mama malu di depan Tante Yani dan Andin. Lagian apa yang dikatakan Tante Yani itu benar. Sebelum papa kamu meninggal, dia sudah menjodohkan kamu dengan Andin agar perusahaan yang kita miliki tidak jatuh ke tangan orang lain. Ma, Adrian gak butuh perusahaan yang kaya nih. Adrian, Mama belum selesai bicara. Mama sudah terlalu banyak bicara. Adrian, dengar Mama dulu. Adrian. Kita tidak boleh membiarkan Adrian seperti ini. Mbak, Adrian mana? Sudah pergi. Kita tidak boleh membiarkan Adrian. Dia tidak boleh dikasih hati. Mereka harus buru-buru menikah. Mbak jangan takut. Adrian memang sedikit
susah diatur, tapi akhirnya akan mendengarkan omongan kita. Sekarang tergantung bagaimana kamu, Andi, bisa mengusahakan agar Adrian suka dan mau menikah sama kamu. Bukan begitu, Mbak? Itu lagi. Menyebalkan. Adit memang cantik. Tapi kalau gue nggak suka, untuk apa dipaksain? Adit, aku dengar kamu kecelakaannya. Anda kok tahu? Tahu dari mana? Enggak. Aku dengar aja. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Yaudah, Andin duluan ya. Dari mana Anda tahu ya kalau aku kecelakaan? Senyum saja seperti orang gila. Berangkat sana. Nanti om kamu marah. Iya, dia juga mau berangkat. Gimana? Asik gak punya gue? Asik! Adrian! Kalau lu tuh belajar jadi DJ, pasti jadi. Andi! Apa? Mama kan udah bilang gak suka lihat kamu belajar DJ. Mau jadi apa kamu? Hah? Kalau Mama lihat kamu menggunakan alat-alat ini, Mama bakar semuanya. Adi! Mama belum selesai bicara, Adi! Papanya udah meninggal. Dia anakku satu-satunya. Pewaris perusahaan dan kekayaan ini. Mau jadi apa dia kalau terus begini? Sorry, Dan. Mulut nyokap gue emang kayak gitu. Sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit ngomel. Makanya gue sebel. Mau belajar DJ gue nggak boleh. Malah disuruh tunangan. Tunangan sama Andin. Kenapa sih lo nggak mau sama Andin? Andin itu kan sangat cantik, baik, dan dia juga sangat memuja lo. Selain itu, lo kan sudah kenal dia kan dari sejak kecil. Dan sama-sama pewaris sebuah perusahaan. Gak ada lagi perkawinan yang lebih ideal dari itu. Kenapa sih lo mau? Gue sayang sama dia. Tapi bukan cinta. Gue merasa kalau dia itu seperti gue. Itu aja. Halo? Iya, Tante. Saya lagi di kafe nongkrong sama teman. Andin! Andin! Tadi Mama telepon Adrian. Dia bilang dia di kafe. Ayo cepat, susul dia ke sana. Enggak, Ma, malu. Kesannya kan kayak ngejar-ngejar. Ya ampun, apa sih yang dimaluin kamu? Semua orang juga tahu kalau kamu akan jadi suami istri sama dia. Lagi pula kamu aja yang bodoh. Kenapa kamu nggak bisa narik perhatian sama dia? Ajak dong dia pergi kemana kek? Ke kafe kek? Ke clubbing? Kalau perlu keluar kota. Ayo, Mama antar. Kalau kamu diam-diam kayak begini, bisa-bisa dia digait sama cewek lain lagi. Ayo. Enggak, Mama, malu. Ya ampun, apa yang kamu maluin sih, sayang? Kita pura-pura aja main ke sana. Secara nggak sengaja kita ketemu sama dia. Ayo, cepetan. Ih. Udah sore. Bentar lagi di latihan. Dia siapa? Cewek baru gue. Cewek pelatih karate itu. Lu mau ngapain sih sama cewek kayak gitu? Dan dia itu asik orangnya. Gue cabut dulu ya. Kalau dia pergi ngapain dia di sini? Mana Adrian? Katanya dia kesini. Kurang ngajar, aku dibohongin lagi. Kalau gitu, harus lapor si Rima. Ibu maaf, Ibu silakan duduk. Ibu mau pesan apa? Nggak jadi. Hah. Ya ampun, jahat banget.
Aduh, aku juga dulu kayak gitu ya. Datang lari, pulang juga lari. Nggak ada capeknya. Hai, Ngapain? nungguin kamu dari tadi. Abisnya kamu nggak mau ngasih nomor handphone. Beneran aku nggak punya handphone. Masa sih sekarang kan anak SD aja udah pada pegang handphone. Aduh, buat apa sih handphone? Aku tinggal telepon ayah dari telepon rumah aja. Ya, daripada buat beli handphone sama pulsanya, mendingan aku tabung. Buat bayaran kuliah. Aku antar pulang ya. Nggak ngerepotin. Repot apanya? Ngirit ongkos lah. Ya, kurang ajar kan nih mobil. Giliran lagi bawa cewek, pakai mogok lagi. Terus gimana dong? Ya biasanya sih didorong dikit, baru dia bisa jalan lagi. Kamu bisa pegang setir nggak? Hah? Enggak. Aduh, gimana ya? Aku aja deh dorong mobilnya. Apa? Nggak salah kamu dorong mobil? Ya, terus mau gimana lagi? Ya? Ya udah. Perkasa juga sih Bu bisa dorong mobil. 1, 2, 3. Terus, dikit lagi, dikit lagi. Aku gak nyangka kamu bisa dorong mobil. Selain cantik, unik dan menyenangkan, ternyata kamu juga perkasa ya. Kayak Tarzan, tau nggak? Ya seneng kan? Biar nanti bisa ada yang dorongin lagi kalau mogok. Yaudah, ayo. Oke. Dari mana? Mbak, tadi saya ke kafe. Katanya Adrian ada di sana. Maksudnya saya untuk nganterin Andin supaya mereka bisa jalan bareng, Mbak. Kan kasihan Mbak, setiap hari dia bengong terus. Terus? Ya, nggak taunya Adrian nggak ada di sana. Gimana dong, Mbak? Kok begini banget sih caranya si Adrian? Aja, ngapain sih pakai bohong segala? Sebentar ya, saya telepon. Siapa lagi? Secara om. HP-nya kok gak diangkat? Ngapain sih dia? Scott? Om. Kalau mau Scott ya satu dong, jangan dua-duanya om. Ini main. Gini deh, lain kali kita terusin. Untuk yang ini saya nyerah. Sekalian saya permisi om ya. Ya, oke? Dah. Anak muda. Ih, jago ya. Seneng. Capek ya? Ini minum-minum. Iya. Adrian, kamu tuh di mana sih? Kamu tuh jangan keluyuran terus. Cepet pulang. Ngomong. Mbak, saya khawatir kalau Adrian jalan sama cewek lain. Terus gimana dong nasibnya Andin, Mbak? Kita harus punya cara bagaimana mengikat Adrian, Mbak. Oh, begini aja. Sebentar lagi kan ulang tahunnya Adrian. Kita undang semua temennya Adrian, temennya Andin. Kita umumkan kalau mereka akan jadi suami istri. Ada apa, Ma? Kenapa telepon-telepon Adrian? Kamu tuh dari mana aja sih? Nggak dari mana-mana kok. Mestinya, Adrian, kamu itu kalau jalan kemana-mana ajak Andin dong. Hidup Tante dan Andin sudah cukup berat karena kami tidak punya laki-laki di rumah. Dan kasihan dong Andin karena kamu tidak pernah ngajak dia kemana-mana. Kamu tuh gimana sih? Kalau bukan kamu, siapa lagi yang ngajak Andin? Kenapa sih Mama sama Tante ini selalu ngejar-ngejar Adrian? Adrian kan sudah bilang, Adrian belum mau terikat. Mau tunggu apa lagi? Kamu kan udah punya Andin. Kamu nggak perlu mikirin uang, nggak perlu mikirin pekerjaan. Karena Mama dan Tante sudah punya... Adrian nggak mau hidup Adrian terlalu banyak diatur. Adrian mau pilih calon istri sendiri. Loh, nggak bisa begitu dong Adrian. Ingat ya, amanat almarhum papa kamu. Saya sudah punya pilihan. Mbak, gimana sih Mbak? Mbak bilang dia nurut omongan Mbak. Sekarang dia bilang dia sudah punya pilihan sendiri. Gimana sih Mbak? Udah Mbak jangan berdua. Itu kan belum tentu benar. Saya nggak pernah lihat
lihat dia bawa perempuan lain? Kalaupun benar, saya belum tentu setuju. Tapi Mbak, saya tidak mau konyol. Saya nggak mau konyol. Saya sudah mempersiapkan Andin untuk menjadi istri Adrian. Sampai-sampai dia mau bergaul sama laki-laki, saya larang. Saya larang dia untuk pergi kemana-mana. Iya, saya tahu. Saya tahu. Mbak, pokoknya begini ya, Mbak. Mbak harus menepati janji. Ingat ya, ingat amanat almarhum suami kita masing-masing. Saya nggak mau tahu. Apa benar kamu punya teman cewek lain? Kenapa nggak bilang dan kenalin sama Mama? Orang masih baru kok, Ma. Awas ya, kalau sampai bergaul sama cewek nggak benar. Apa sih? Ntar juga dikenalin, Ma. Masakan Papa enak banget. Kalau ada cowok yang lihat, pasti nggak jadi ngelamar. Mama apa hubungannya makan sama lamaran? Iya, kalau lihat makan kayak kamu begini, terlalu lahap. Ya ampun ya, itu tuh cuma cowok-cowok kuno aja. Sekarang kan zamannya emansipasi, jadi cowok itu harus kelihatan kuat. Terus kalau cowok seperti Adrian itu, termasuk yang kuno, atau juga cowok yang bisa menerima emansipasi? Tahu, kamu juga baru. Ayah tahu baru. Tapi kalau ayah lihat, Adrian itu suka sama kamu. Kamu suka nggak sama dia? Loh, kok cemberut sih? Kalau kamu suka sama cowok juga ya nggak apa-apa. Bunga, cewek suka sama cowok, itu juga namanya emansipasi. Tahu? Dua ayah apaan sih? Sok tahu. Tahu nggak? Bunga itu nggak mikirin itu sekarang. Aku tuh masih jauh banget deh. Bunga mikirin buat pacaran, buat apa? Yang penting sekarang hidup Bunga tuh masih gembira, senang terus. Mikirin ayah, iya kan? Enggak, nggak usah ngomong yang gitu-gituan. Aku mau ngomong sama kamu. Ngomong apa, enggak? Aku suka sama kamu. Udah. Kamu nggak usah jawab sekarang. Besok-besok juga nggak apa-apa kok. Ya, benar, nggak apa-apa. Bukan gitu, enggak. Maaf ya. Sebenarnya Angin udah punya tunangan. Siapa? Sejak kecil, kita berdua dijodohin. Papanya dia itu sahabatan sama papanya Andin. Maaf ya, enggak ya? Sebenarnya Angin udah punya tunangan. Sejak kecil, kita berdua dijodohin. Papanya dia itu sahabatan sama papanya Andin. Kamu mau dijodohin sama siapa, sayang? Enggak. Kamu cuma punya aku. Kamu punya aku, sayang. Kamu nggak boleh punya siapa-siapa. Kenapa kamu? Enggak. Foto siapa itu? Coba lihat. Lihat! Kamu itu mesti tahu diri. Dia ini anak orang kaya. Gak sepadan sama kamu. Bapak so tahu.
sepadan sama kamu. Bapak sok tahu. Bisa gila kamu lama-lama enggak? Ulang tahun. Iya, pokoknya kamu harus datang karena aku mau kenalin kamu sama mama. Aduh, aku nggak punya kado. Aku nggak perlu kado dari kamu. Iya, tapi aku juga nggak punya bajunya. Ntar malu-maluin lagi pas datang ke sana. Aku suka sama kamu tampil apa adanya. Oke? Pokoknya kamu harus datang, ya? Oke, oke deh. Ntar aku datangnya minum dulu. Adrian! Nih, tangkap! Hei, selamat ya. Thank you ya. Mana cewek yang lu bilang itu? Sebentar lagi datang. Tunggu aja. Oke? Itu dia. Bentar ya. Iya. Hai. Aku pikir kamu gak jadi datang. Enggak lah, aku kan udah janji. Nih kadonya. Aku cuma bisa kasih kado ini. Makasih ya. Iya. Ikut aku yuk sebentar. Ma, kenalin ini Bunga. Bunga, ini mamaku. Tante, permisi. Mereka keluarga tante ya? Iya, aku yang nolongin mereka terus bawa ke sini. Maaf ya tante, aku harus ke kampus. Ini tasnya. Permisi tante, makasih ya. Bunga tante. Adrian. Hai tante. Hai, selamat ulang tahun ya. Makasih ya. Selamat ulang tahun calon menantuku. Makasih tante. Katanya kamu punya teman baru. Mana? Kenalin tante iya. dong. Bunga, ini tante Yani, mamanya Andi. Kenal. Tante, ayo keluar. Tante, ayo tante. Ayo tante. Ayo. Kamu mati ya? Enggak, belum mati. Dia masih hidup kok. Sebelum kita kesini tuh kita mempersiapkan diri dulu ke perancang mode untuk mempersiapkan baju. Tapi Mbak, saya tadi siang beli baju untuk membantu saya. Harganya tuh cuma 50.000, persis bang kayak gini nih. Oh, jadi ini rumah calon suaminya Andin. Yang katanya selevel. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Makan dong sepuas-puasnya. Kamu kan jarang makan enak-enak seperti ini kan? Ambil lagi dong. Makasih tante. Hai. Katanya Siti jago karate ya? Enggak juga. Siapa yang bilang gue jago? Ya, memang sih tampang nggak ada. Cewek, pas nice doang. Ya, kalau gua sih jelas. Ban hitam. Oh, maaf ya. Hebat dong. Banget. Kenalan? Oh, kenalan. Boleh.
ini? Kenapa begitu? Gue gak suka aja kalau ngeliat cowok ngerendahin cewek. Sorry ya kalau gue udah merusak pesta ulang tahunmu. Tante, makasih banyak ya. Soalnya Bunga udah makan semua makanan yang ada di sini. Ya nggak apa-apa. Permisi Tante. Liar amat sih tuh anak. Hah? Masa diundang malah berantem sama tamu? Aduh, kenapa lagi? Kamu masih marah? Aku udah minta maaf. Aku nggak marah. Tapi lucu juga sih, aku undang kamu ke pesta, tapi di pesta kamu malah banting tamu aku sampai hampir patah punggung. Aduh, sumpah tuh orang nyebelin banget. Abisnya dia ngelecehin cewek. Udah gitu dia ngaku babi hitam lagi. Katanya calon suami Andin. Tapi dia punya cewek lain. Bener ya? Kamu udah gak marah? Aku nggak marah. Tapi mama, Mama? Mama marah ya sama aku? enggak. Mama kayaknya terpesona sama kamu dan terkagum-kagum sama kamu. Dia pengen ketemu sama kamu. Ketemu? Yaudah, yuk. Iya udah deh. Awas lo ya. Pelatih di Sasana Karate itu Om Bunga, dia adiknya Mama. Sejak kelas 2 SD Bunga disuruh latihan di sana, soalnya gratis. Aja mumpung gitu. Lama-kelamaan malah disuruh jadi asistennya. Jadi, selama ini kamu hanya tinggal berdua sama papa kamu? Iya, semenjak Mama meninggal 6 tahun yang lalu. Papa kamu kerja di mana? Pabrik sepatu. Bagian apa? Kontrol mutu. Tapi ayah itu terkenal orangnya tekun, terus rajin. Terus kalau misalnya ada yang ngelakuin kesalahan, nggak ada dia yang namanya kompromi-kompromi. Dia pasti langsung negor tuh. Ya meskipun dari dulu gajinya cuma berapa gitu, tapi kami hidup bahagia kok. Soalnya ayah dari kecil itu didik Bunga buat hidup bahagia. Kata ayah, kalau kita nggak ngelakuin kejahatan, ya rezeki itu pasti bakalan selalu datang dan kita bakalan hidup tenang. Kamu beruntung ya, punya papa sehebat dan sabar dia. Mungkin sebentar lagi ayah bakalan pensiun, tapi ayah nggak cemas. Ya mungkin saja dia akan beralih jadi petani sayuran dan tanaman hias. Itulah cita-cita ayah dari dulu. Tapi kadang-kadang apa? Ayah suka mencemaskan aku. Mencemaskan apa? Ya kata ayah, aku ini terlalu cuek. Terus udah gitu mandiri, sama sedikit tomboy gitu. Terus ayah bilang kalau cowok itu nggak suka sama cewek yang mandiri kayak gini. Jadi ayah takut kalau Bunga jomblo terus. Belum tentu. Bahkan sekarang ini banyak laki-laki yang lemah dan membutuhkan perempuan-perempuan yang kuat. Ya gitu deh. Mari Pak, silakan masuk. Iya. Makasih. Permisi, silakan duduk. Iya. Ada masalah atau keluhan apa Pak Kusno? Oh, tidak ada apa-apa, Bu. Cuma sedikit lagi kan saya pensiun. Secara fisik dan kemampuan saya kurang memadai. Saya pikir masih banyak anak muda yang punya ilmu lebih tinggi lagi. Pak Kusno tidak perlu rendah hati yang berlebihan seperti itu. Secara prestasi dan pengalaman yang tidak pernah cacat dalam bekerja, saya rasa jabatan ini sangat cocok dan pantas untuk Pak Kusno. Dan perusahaan ini juga sangat berhutang jasa pada Pak Kusno. Iya. Jadi tolong buang keraguan itu. Saya dengar putri Pak Kusno juga sama hebatnya seperti Pak Kusno. Wah, Ibu kan tahu bagaimana pendapatan saya sebulan dan penghasilan saya, Bu. Dan tidak mungkin saya memanjakan putri saya. Saya hanya mendidik agar dia tetap merdeka, mandiri, agar selalu tetap gembira. Hanya itu, Bu. Bagus, itu bagus, bagus sekali. Mungkin secara materi saya bisa mencukupi kebutuhan anak saya. Tapi secara karakter, anak saya malah jadi nggak jelas. Dan kami tidak terlalu akrab. Tapi ya, sudahlah. Sebaiknya Bapak terima dulu jabatan itu. Kalau ada keluhan atau masalah dalam pekerjaan, laporkan pada saya. Baik kalau begitu, Bu. Terima kasih banyak. Saya Sama-sama. permisi. Silakan.
Ayah habis dari mana sih? Ini kan udah sore, lihat dong jamnya. Ayah, hari ini itu luar biasa gembiranya. Kamu tahu? Kenapa? Ayah bertemu dengan bidadari dari kayangan. Lalu dewi itu mengangkat ayah jadi pangeran. Aduh, ayah ini apa-apaan sih? Aku nggak ngerti bidadari apa. Kamu tahu nggak, Bunga? Benar orang bilang bahwa roda itu berputar. Selama 20 tahun, ayah menjadi karyawan biasa di pabrik. Lalu tiba-tiba, ibu presiden direktur mengangkat ayah menjadi manajer produksi. Apa? Jadi apa? Manajer produksi. Ya ampun, keren banget. Ayah selamat ya. Aku nggak nyangka. Ayah kenapa? Ayah sakit ya? Ayah cuma mau godain kamu. Ayah apaan sih? Aku kira beneran. Tua masih aja suka bercanda. Gimana sih? Beli aja. Ya, aduh. Ayah nanti masakin aku makanan yang enak ya. Soalnya buat ngerayain semuanya. Iya. Apa sih maksud Mbak? Apa Mbak lupa dengan semua rencana kita? Saya tidak lupa, tapi ini menyangkut masa depan anak kita. Aduh Mbak, ini juga menyangkut masa depan dan kekayaan kita. Apa Mbak rela seluruh kekayaan kita jatuh ke tangan orang lain? Kalau masalah perusahaan dan kekayaan, saham kita sudah jelas. Kami 60% dan kamu 40%. Jadi, saya rasa semua masalah itu ada solusinya. Dan kalau Andin mendapatkan laki-laki yang baik dan ideal, Mbak kan jadi punya pembantu untuk mengelola aset dan semua kekayaan Mbak. Apa? Maksud Mbak, Andin disuruh menikah dengan laki-laki lain? Mungkin Andin lebih cocok dengan orang lain daripada Adrian. Begitu juga dengan Adrian. Mungkin lebih cocok dengan orang lain daripada Andin. Enggak. Tidak. Pokoknya saya tidak setuju. Andin harus menikah dengan Adrian. Titik. Din, maafin aku. Aku bukan sengaja mau menyakiti hati kamu. Andin, sejak kecil kita sudah bermain bersama. Sesudah kuliah tiba-tiba mama dan tante mengatakan kalau kita sudah lama dijodohkan. Jujur, aku gak suka seperti itu. Rasanya aku gak mungkin menikahi kamu, karena kamu sudah aku anggap sebagai adikku sendiri. Andin, aku sangat mencintai kamu. Tapi bukan cinta seperti itu. Aku ingin melindungi kamu, tapi melindungi sebagai adik. Aku sedih kalau melihat kamu menangis, Andin. Tapi cinta gak bisa dipaksain. Andin. Bingung sama Mbak. Bagaimana dong dengan rencana kita? Semula kita sudah sepakat, tapi sejak munculnya gadis miskin itu semua berubah. Dia memang bukan dari keluarga kaya, tapi dia mandiri, percaya diri, dan optimis. Itu adalah kelemahan Adrian. Adrian membutuhkan suntikan dari orang-orang seperti itu. Aduh Mbak sendiri belum tahu bibit bebek bobot dari situ. Sekarang bagaimana Mbak bisa menyetujui hubungan mereka? Ini nggak bisa Mbak. Saya nggak mau. Saya nggak terima. Saya sudah tahu. Kehidupannya sangat sederhana. Dia dari keluarga baik-baik dan bapaknya bekerja di perusahaan kita sejak berdiri. Apa? Bapaknya buruh di pabrik kita? Orang jujur dan moralnya sangat bisa diandalkan. Kemarin dia saya angkat sebagai manajer produksi. Mbak, seorang buruh pabrik mana bisa mendidik anaknya dengan baik? Buktinya, dia punya anak perempuan yang sangat baik. Kemandirian dan kepercayaan dirinya sangat mengagumkan. Tidak lembek seperti anak-anak kita. Baik apanya? Mengagumkan apanya? Cara berpakaiannya aja kampungan, norak. Estetika kelas tinggi, mana dia tahu? Baik apanya, Mbak? Mbak bisa bicara begitu karena belum ngobrol dan mengenal dia lebih dekat.
sekarang belum? Udah dong, nanti kalau kebanyakan asin. Enak kan? Iya. Tuh tambahin itu tuh. Kenapa nggak pakai kecap aja? Permisi. Ya lo tante. Tante. Ayah, ini mamanya Adrian. Kenalin ya. Ini Bu Rima, pemilik perusahaan tempat di mana ayah bekerja. Kok bisa ya? Maaf Bu, tempat saya seperti ini. Mari Bu, silakan duduk Bu. Iya, biar aku ambil minum. Ya. Saya kaget dan sungkan Ibu datang ke tempat saya. Pak Kusno tidak perlu sungkan. Saya kemari sebagai mamanya Adrian. Saya hanya ingin mengenal Pak Kusno sekeluarga. Saya senang Adrian berteman dengan orang seperti Bunga. Semenjak papanya meninggal, saya lebih banyak memimpin perusahaan. Jadi saya jarang sekali bertemu dengan Adrian. Dia lebih banyak bergaul sama teman-temannya. Mungkin karena itu juga dia jadi kurang mandiri. Biasa, anak muda itu mempunyai kekurangan dan kelebihannya Bu. Tapi terus terang, saya cemas sekali melihat Adrian kurang motivasi. Tapi sekarang saya senang sekali melihat Adrian bisa berteman dengan Bunga. Jadi saya harap kemandirian yang dimiliki oleh Bunga bisa menular sama Adrian. Nanti kalau si Adrian itu lembek, kamu karate aja biar bisa belajar jadi anak laki-laki. Tenang Tante, ntar aku ajarin. Terima Mari Bu, kasih. silakan diminum. Saya minum. Iya. Adikku cuma punya buah. Bu, hati-hati jalannya. Adrian! Adrian! Bagaimana anak saya, Dok? Bagaimana? Ibu, Adrian! Ibu jangan panik. Ini lagi ditahanin. Sebaiknya Ibu menunggu di luar. Iya, Dok. Tante, kita nunggu di luar. Ma, Ini Mama. Kamu nggak apa-apa? nggak apa-apa. Bunga mana, Ma? Ini aku. Ini ada. Bunga. Gimana keadaan kamu sekarang? Nggak apa-apa kok. Kamu baik-baik aja, sayang? Iya, Ma. Kok jadi luka-luka kayak gini? Kok bisa sih? Ya elah, sial. Kenapa sih dia mati? Mana cuma luka doang lagi.
Ngapain kamu ngomel-ngomel, ha? Lihat, sini. Tuh, lihat tuh. Kerjaan kamu dari kemarin belum beres juga. Yang punya sudah telepon terus. Kerjain, ambil werpakmu. Kelamaan dong pakai werpak. Sudah, ayo cepat. Udah sini sama gua. Ambil ring 10. Ya, Mas. Buruan. Aduh, Adrian mana sih? Udah sore begini belum datang juga. Nggak jadi kali ya? Bukan. Saya mau bicara mata-mata dengan kamu. Sini. Kamu harus tahu, bapaknya Adrian dan Andin itu dulunya bersahabat. Dan mereka sama-sama mendirikan pabrik di tempat bapak kamu itu bekerja jadi buruh. Adrian dan Andin itu sama-sama anak tunggal, jadi otomatis mereka adalah pewaris tunggal. Karena itu bapaknya Andin dan Adrian bersepakat untuk menjodohkan mereka berdua supaya warisan tidak jatuh ke tangan orang lain. Saya harap kamu ini tahu diri. Kamu tidak pantas bergaul dengan Andrian. Kamu itu jangan egois ya. Sebagai pemimpin perusahaan dan calon pewaris tunggal, Adrian berhak mendapatkan jodoh yang selevel dengan dia. Tidak seperti kamu, cuma anak buruh. Udah selesai? Meskipun kami orang miskin, tapi tante nggak berhak menghina kami. Ayah saya emang buruh, tapi dia orang baik. Saya nggak bakalan ngebalas semua perbuatan tante, karena ayah saya mengajarkan untuk sopan sama orang tua. Permisi tante. Bunga tadi pasti nunggu. Gini repotnya kalau nggak punya HP. Gua beliin dia nggak mau. Mau apa lagi tuh? Adrian, tante mau bicara sama kamu. Kamu tahu nggak? Papanya Bunga itu cuma buruh kecil di pabrik kita. Adrian, kamu tahu Adrian? Mama kamu baru aja dari rumahnya Bunga untuk menaikkan jabatan papanya jadi manajer. Maksud tante apa? Pikir aja sendiri, apa itu yang namanya cinta, ha? Bunga mau berhubungan sama kamu karena kamu anak pemilik pabrik. Tante. Dan satu lagi, Bunga mau berhubungan sama kamu supaya papanya naik jabatan. Tante jangan suka fitnah orang. Ya tanya aja sama mama kamu, apa benar mama kamu itu naikkan jabatan papanya Bunga? Ma, Adrian mau tanya sama Mama. Benar, ayahnya Bunga itu buruh kecil di pabrik kita. Iya? Benar, Mama angkat dia jadi manajer. Iya? Dan benar, Mama ke rumahnya dia. Iya. Untuk apa, Ma? Ngapain? Mama hanya ingin mengunjungi mereka. Mama hanya ingin tahu seperti apa keluarga mereka. Apa Mama salah? Kok marah? Aku gak mau cinta aku diatur-atur oleh Mama. Ternyata Bunga itu licik. Dia mendekati aku hanya untuk menaikkan jabatan ayahnya. Kamu pasti senang kan sekarang papamu jadi manajer? Kamu menjilat Mama. Kamu ngomong apa? Ternyata kamu mendekati aku supaya mamaku mengangkat ayah kamu jadi manajer, iya kan? Selamat, sekarang ayahmu sudah naik jabatan dan kamu pasti senang. Dengar ya,
Jaga tuh mulut lo ya. Kami orang miskin tapi masih punya harga diri. Allah, sok suci dan punya harga diri tapi melakukannya dengan cara kotor dan hina. Bunga. Kamu tidak boleh kasar. Dia kan tamu kita. Tahu apaan? Dia cuma menghina kita ya. Sekarang mendingan lo cabut dari sini. Lo makan tuh kekayaan lo, jilatin harta lo semua. Lo tuh norak kayak nyokapnya Andin. Lo perempuan brengsek tau nggak? Kurang ajar banget sih. Sudah. Ayo mas, turun mas. Yuk. Ayolah mas. Enggak. Pergi lu sana. Mana mama kamu, Andi? Ma? Ada apa sama Adrian? Enggak, saya nggak ngomong apa-apa, Mbak. Saya harap Mbak jangan terlalu banyak ikut campur urusan saya dengan Adrian. Tapi benar, coba berdamai dengan dia. Tapi benar, Mbak, saya nggak ngomong apa-apa. Kamu masuk berkelit. Saya tidak mau kehilangan anak saya. Jadi jangan memperuncing hubungan kami. Makin aneh dia. Dia sendiri sekarang sudah mengingkari janji. Jangan-jangan dia sudah kena guna-guna si Kusma lagi. Ayo udah pulang. Bunga. Kamu dari mana aja? Aku habis jalan-jalan aja. Ada yang ingin bicarakan. Ayah sudah mengirim surat untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Kenapa? Ayah ini sudah berumur dan ayah merasa tidak kuat lagi memikul tugas perusahaan yang begitu berat. Kalau uang pesangon dan uang tunjangan pensiun nanti sudah turun, ayah ingin buka perusahaan pertanian. Tapi Bunga, jangan bersedih. Ayah kan sudah mengajarkan kamu mandiri, bebas, jujur. Karena jangan pernah menyepelekan kebebasan, kemerdekaan. Karena semua itu adalah moto dari keluarga Kusno. Bunga, kamu kan adalah anak ayah satu-satunya. Ayah berharap sekali agar kamu tetap menyupport ayah. Gembira, senang. Pasti ya, aku sayang sama ayah. Iya, terima kasih sayang. Ngebunuh mamanya gue gagal. Ngebunuh suaminya gue juga gagal. Gak ada cara lain. Gue harus menulik Andi. Andi, bagaimana kalau nikah dengan Adrian? Adrian dan mamanya sudah menghina kita, dan kita harus membalasnya. Andi, kamu harus mencari pengganti Adrian yang lebih baik. Tapi, enggak. Adrian adalah laki-laki yang paling ideal buat kamu, dan kita tidak boleh menyerah. Ayah. Kamu dari tadi ayah lihat ngelamun saja, kenapa? Enggak apa-apa. Itu ada surat di meja kamu, nggak baca? Surat di mana? Itu? Oh, nggak tahu. Misi ya.
Aku nggak tahu apa kamu bisa memaafkan aku atau tidak. Aku hanya bisa bilang, aku sangat menyesal. Hatiku sendiri terluka. Dan aku baru sadar betapa aku sangat mencintai kamu. Ketika menulis surat ini, aku sedang bersiap untuk pergi. Aku merasa malu, Bunga. Karena sebagai laki-laki, selama ini aku banyak melakukan perbuatan yang tidak dewasa. Aku mungkin akan ikut Dani ke Bandung, belajar menjadi DJ, belajar menjadi diri sendiri seperti yang kamu sering ajarkan. Satu hal yang menjadi beban bagiku, karena aku sadar aku juga sudah melukai hati seseorang, bahkan mungkin lebih dalam dari kamu, yaitu Andin. Dibanding kamu, Andin lebih menderita. Dia sebenarnya anak yang baik, tapi lemah dan terlalu patuh, sehingga dia tidak berani berontak. Mamanya hanya memberi satu pilihan untuknya, yaitu menjadi istriku, sementara aku tidak pernah mencintainya. Aku tahu Andin itu sangat rapuh. Aku kasihan melihat dia. Kalau kau berkenan, tolong bantu dia. Didik dia agar bisa mandiri dan punya kepercayaan diri. Iya, kasihan Andin. Dia jadi korban impian mamanya. Bunga, Iya ya. Memang Adrian nulis apa? Enggak, dia cuma nitipin Andin sama Bunga. Tante, Bunga tahu Adrian pergi. Bunga harus bantu Tante untuk mencari Adrian. Karena hanya Bunga yang bisa membawa dia pulang dan menyuruh dia. Pak Kusno kenapa harus mengundurkan diri? Saya sudah tua, Ibu. Lebih baik kesempatan itu diberikan kepada yang muda-muda. Tapi buat apa mengundurkan diri? Pak Kusno tidak bersalah. Dan kalian nanti makan dari mana? Saya sudah bicarakan sama Bunga bahwa saya akan buka usaha pertanian, menanam bunga dan tanaman hias. Ayah benar, Tante. Lagian kan sekarang prospek tanaman hias itu udah semakin bagus. Ada yang harganya ratusan ribu bahkan jutaan. Kebetulan Ayah seneng banget sama tanaman hias, jadi Bunga bisa bantu. Kalian berdua memang sama-sama aneh. Tapi bagaimana dengan Adrian? Tante tenang aja ya. Bunga pasti cari dia dan jangan khawatir. Benar? Iya. Terima kasih. Iya. aku tahu Andin itu sangat rapuh. Aku kasihan melihat dia. Kalau Bunga berkenan, tolong bantu dia. Bimbing dia agar bisa mandiri dan punya kepercayaan diri. Bunga? Gue kesini cuma mau pamit aja. Gue mau cari Adrian. Gue cuma nggak mau lo salah paham. Gue bakalan bawa dia balik buat lo sama nyokapnya. Dan gue juga pasti bilang kok kalau lo butuh perhatiannya. Bunga, terus lo gimana? Santai aja kali. Gue bisa lupain semuanya kok. Gue tahu lo tuh orangnya baik banget. Dan gue berharap suatu saat nanti Adrian bisa balik sama lo. Karena dia sangat membutuhkan lo. Andin! Andin! Mau apa dia kesini? Dia ngomong apa aja? Enggak, Mah. Dia nggak ngomong apa-apa. Tambah oke aja lu bro, baru gua mix kemarin. Adrian, gue mau ngomong sama lo. Bentar ya, oke. Kamu ngapain di sini? Gue datang ke sini karena Andin sama nyokap lo, dan gue juga udah janji sama mereka kalau gue bakalan bawa lo balik. Udahlah, sekarang udah terlalu banyak orang yang lo bikin susah.
Mendingan lo gak usah egois, jangan mikirin diri lo sendiri. Lo tahu, kesalahan nyokap lo terlalu sayang sama lo. Dan Andin cuma cewek baik dan tahu diri. Mendingan sekarang lo ikut gue balik. Kamu gak usah teriak di sini. Kamu mau ngatur aku udah bosan diatur-atur. Sekarang kamu sini mau apa? Mau ngomong apa? Ngomong aja. Gue gak punya kepentingan apa-apa. Lo tahu kan, lo inget pastinya kalau lo tuh udah menghina gue sama bokap gue, ya kan? Lo yang injek-injek martabat kami, hah? Tapi gue gak berpusing. Karena emang lo dasarnya aja kurang ajar. Aku kan sudah minta maaf sama kamu. Mau minta apa lagi? Kamu aja yang keterlaluan. Oke lah, terserah, gue gak minta apa-apa. Yang penting gue kesini udah nyampein semua kemauan nyokap lo sama Andin. Mau pulang apa enggak, terserah lo deh. Adrian, gue kan udah janji bakalan bawa dia balik ke sini. Tante, Bunga udah nepatin semua permintaan Tante. Sekarang Bunga permisi. Bunga, tunggu. Bunga, apa maksud dari semua ini? Apa yang kamu lakukan? Kamu gak bisa pergi begitu saja. Lepasin gue. Mama pernah bilang sama aku, kalau Mama ingin aku mendapatkan calon istri yang tepat, dialah orangnya. Dia agak keras kepala, tapi berani dan baik hati. Lepasin gue. Maksud lo apa sih? Apalagi sih yang lo mau dari gue? Hei, kamu ini kayak orang gila tau nggak? Kamu jemput aku untuk diberikan pada orang lain. Kamu pikir cinta itu kado yang bisa kamu berikan pada siapa saja. Dan kamu pikir cinta itu barang yang kamu bisa amalkan kemana saja. Kamu gak ngerti apa arti cinta sebenarnya. Bunga, ada dua hal yang harus kamu tahu. Kamu adalah wanita yang aku inginkan. Dan kamu adalah wanita yang sangat aku cintai. Tante malu, nggak bisa masak. Jadi kalau di dapur, jauh lebih bodoh daripada kambing. Tante, setiap orang itu kan punya kelebihan sama kepintaran sendiri-sendiri. Ya, ke Tante kelebihannya kan bisa mimpin perusahaan. Coba kalau Bunga yang suruh mimpin perusahaan, mungkin 2 minggu, nggak nyampe deh 2 minggu, udah bangkrut perusahaan. Belum tentu. Tante lihat kamu itu pintar, berani, dan cepat belajar. Memimpin dan punya perusahaan itu kadang terasa tidak ada harganya. Bahkan jauh lebih berharga kalau misalkan punya keluarga yang gembira, hangat, seperti prinsip papa kamu. Ini udah matang belum? Udah ya ampun, udah. Sini deh, nggak apa-apa, keburu gosong. Om, saya mau minta maaf atas perkataan saya waktu itu. Anak muda itu gampang temperamen dan emosional. Sudah, kamu gak usah pikirin. Ayah, sini makan dulu. Cepetan, udah matang nih ya. Baunya enak kan? Ayo kita makan dulu. Ya. Iya. Ini semua adalah hasil masakan saya dan Bunga. Yang benar. Akhirnya sekarang aku bisa merasakan masakan Mama. Kamu tuh jangan bongkar rahasia. Duduk sini deh, Pak. Gini, Ma. Om kan mau buka usaha di bidang bunga dan tanaman hias. Rencananya Dan mau ikut titip saham gitu, boleh nggak, Ma? Kenapa enggak? Mama sama Bunga malah mau ikutan tanam saham. Gimana, Om? Setuju nggak? Ya, kalau ikut semua artinya usaha kekeluargaan. Tapi Iya. ada syaratnya. Sebelum usaha itu dibuka, Adrian dan Bunga harus kenalan dulu. Jadi, maju atau tidaknya usaha itu nanti akan menjadi milik dan tanggung jawab kita bersama. Mau, Bunga? Bunga, gue ada kado buat lo. Kado apa nih?
Itu gaun pengantin yang dulu dipesan sama nyokap gue buat gue. Tapi sekarang kan udah gak berarti lagi buat gue. Ya, jadi gue kasih ke lo. Siapa tahu suatu saat nanti ini berarti buat lo. Enggak, gue gak bisa nerima ini. Loh, kenapa? Ini terlalu berharga buat gue. Kalau gue pakai, lo pasti bakalan tambah sakit. Enggak, Bunga. Lo tuh udah nolongin gue dalam banyak hal. Dan gue juga udah belajar banyak dari lo. Gue ikhlas kok ngeliat lo dan Adrian bahagia. Oh iya, sebentar lagi mungkin gue akan pergi. Tapi gue akan terus inget lo sebagai teman baik gue. Iya, gue juga pasti akan inget lo kok. Tapi emang harus pergi ya? Dengan gue pergi, mungkin gue akan tambah menderita dan tambah sedih. Tapi gue kan udah belajar banyak dari lo. Gue akan hidup berani dan gembira kayak lo. Ya nggak gitu juga, sebenarnya lo tuh yang paling berani. Lo tuh sabar banget ngadepin semuanya. Bener deh. Lo gak gue anterin aja? Ah, nggak usah deh. Nanti kalau ketahuan nyokap lo ntar bisa marah-marah lagi. Ya udah, thank you ya. Oke, dah. Ngecewain aku, ha? Kamu tahu, aku sayang banget sama kamu. Aku cinta banget sama kamu. Tapi kamu sedikit pun gak pernah merespon aku. Hah? Kenapa, ha? Apa salahku sayang? Apa? Kayaknya aku harus perkosa kamu, sayang. Dengan begitu, aku bisa kawin sama kamu. Kamu selamanya akan menjadi milikku, sayang. Iya kan? Sayang, aku nggak peduli. Mau aku masuk penjara, mau masuk neraka sekalipun, yang penting aku harus mendapatkan kamu, sayang.
cuma kena obat bius murahan saja. Sebentar lagi juga sadar. Kamu ini kurang ajar. Kamu selalu bawa sial dalam keluarga saya. Kamu kurang ajar kamu. Tante, aku nggak ngapa-ngapain Andin. Aku cuma nolong dia dari orang jahat terus bawa ke sini. Angga, kenapa kamu jadi begini? Apa yang sudah kamu lakukan, Angga? Kenapa kamu bisa mati, Angga? Angga. Saya tidak mengundang siapa-siapa. Saya hanya mengundang teman-temannya Adrian. Saya berharap mudah-mudahan perjuangan ini bisa menjadi awal yang baik buat mereka. Iya, saya juga berharap semoga mereka rukun sampai tua. Adrian, ayo kita foto. Ayo. Saya yakin sekali Bunga akan menjadi pendamping yang cocok dan baik untuk Adrian. Iya, saya berharap demikian. Silakan diminum. Ya. Aku kesini untuk mengucapkan selamat atas pertunangan kalian berdua. Selamat ya. Terima kasih. Selamat ya, Yan, ya. Terima kasih. Aku juga mau terima kasih atas semangat dan inspirasi yang udah kamu kasih. Aku mutusin aku gak bakalan jadi boneka lagi. Dan nanti malam aku akan berangkat ke London. Aku akan hidup dengan caraku sendiri. Andin! Kamu ini beneran apa sih? Kamu mau kemana? Ma, nanti malam Andin akan berangkat ke London. Andin akan kuliah atau mungkin kerja di sana. Enggak. Kamu gak boleh ninggalin Mama. Gak boleh ninggalin Mama. Ma, selama ini Andin tuh udah berusaha, Ma, untuk jadi yang terbaik buat Mama. Tapi apa hasilnya? Mama gak pernah bahagia dan Andin selalu menderita. Sekarang Andin sadar, Ma. Andin gak bisa terus-terusan seperti ini. Andin gak mau bohongin orang-orang di sekitar Andin, dan Andin gak mau bohongin perasaan Andin sendiri. Andin pergi ya, Ma. Tante, selamat ya. Hati-hati ya, sayang. Selamat ya, Om ya. Andin, jangan tinggalin Mama, Andin. Bayang Andin. Kamu ninggalin Mama.